Teman-teman, saya ingin membahas mengenai suatu berita yang sedang viral, di mana ada seorang anak perempuan melakukan sesuatu kepada ibunya. Ini kisah yang sangat sadis. Pembahasan saya tidak akan tertuju persis ke dia. Saya akan bahas secara umum mengapa hal itu bisa terjadi. Saya akan membahasnya dalam sudut pandang ilmu alam bawah sadar. Alam bawah sadar manusia itu melakukan dua fungsi utama, yaitu peniruan dan penampungan. Peniruan artinya apa yang seseorang lihat dari masa kecil hingga masa dewasa, frekuensi dan intensitasnya bisa mempengaruhi perilakunya. Dia melihat apa, nanti berkemungkinan dia bisa melakukan apa. Atau dia terus-menerus membayangkan itu di alam pikirnya atau di alam rasanya. Di pikiran maupun di perasaannya selalu terbesit hal tersebut, baik yang dia tonton di film atau yang dia saksikan langsung. Misalkan pertengkaran orang tua yang hubungannya toksik, saling menyakiti baik secara fisik maupun verbal, atau yang dia saksikan di pertemanan, ada temannya membuli teman yang lain. Kekerasan-kekerasan yang dia lihat baik di tayangan media maupun di kisah nyata, itu suatu saat nanti akan dia tiru secara langsung maupun tidak langsung, pada bobot yang sama maupun bobot yang lebih besar atau lebih ringan. Karena itu nanti pencetusnya lebih ringan atau lebih besar tergantung faktor yang kedua, yaitu penampungan. Soal penampungan saya akan bahas setelah yang satu ini. Jadi wahai orang tua, mohon lebih hati-hati. Jangan pernah bertengkar di depan anak. Sedikit banyak, suatu saat dia akan meniru. Entah dia bertengkar pada rekan kerjanya, pada tetangga, atau pada pasangannya juga seperti itu. Baik bobot yang lebih ringan ataupun bobot yang lebih berat. Film-film horor, film-film aksi kekerasan sudah pasti dihilangkan, sudah pasti dihindarkan dari anak-anak. Sebenarnya tidak hanya anak-anak loh. Kita orang dewasa nonton film kekerasan di waktu yang tidak tepat, nonton film horor di waktu yang tidak tepat, itu mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk suatu saat punya potensi kekerasan, punya potensi horor seperti itu. Kondisi tidak tepat maksud saya adalah di malam hari misalkan, udah ngantuk, wajah-wajah yang udah gak bawa nyawa, yang udah setengah-setengah sadar, apalagi tengah malam, itu kondisi alam bawah sadar terbuka lebar, sehingga itu akan merasuk tuh memorinya, tayangannya, suaranya, warnanya, momennya, itu akan terasuk masuk ke dalam alam bawah sadar. Mungkin ada yang berkata, lemah banget gak mau nonton film horor, gak mau nonton film kekerasan. Lihat dong gua jiwanya kuat, nonton gituan mah gak ngefek. Perhatikan deh, analisa dia, cara dia ngomong, cara dia berkomentar. Ada bau-bau egois gak? Ada bau-bau keras gak? Iya, harusnya nih kalau emang gak ngefek dia akan ngomong, mohon izin, gak semuanya seperti itu. Buktinya saya sering nonton yang horor, yang kekerasan, toh saya masih lembut. Ya toh, kalau dia ngomong gitu baru saya percaya. Berarti nonton film kekerasan dan horor tidak mempengaruhi jiwa dia. Ngerti gak nih? Makanya saya selalu mengkampanyekan kalau mau nikah tolong hati-hati. Pengenalan dulu yang baik. Jangan baru kenalan 1 bulan 2 bulan udah merasa mantap mau menikah. Minimal banget 6 bulan. Sampai ketahuan banget asli-aslinya. Lewati masa-masa dia kegencet. Lewati masa-masa dia keluar aslinya. Kayak odol kita tahu isinya putih atau biru waktu dipencet. Nah manusia juga gitu. Di masa-masa pengenalan kita harapannya ada masa-masa dia kegencet, kejepit, masa-masa dia tertekan. Ketika orang tertekan, respon dia seperti apa? Kasarkah? Tetap bisa bijaksanakah? Itu kan menggambarkan asli dia. Karena kalau nggak ada masa-masa pengenalan ini, kamu main percaya aja, main berbaik sangka aja, ya nggak bisa. Karena siapapun ketika sedang promosi ya pakai topeng, siapapun itu. Menikah tidak ujung-ujungnya selalu hasilnya adalah ibadah. Banyak pernikahan yang toksik, saling menyakiti, di depan anak pula. Wah, kasihan anak-anak. Banyak kasus yang saya tahu, di mana banyak anak di masa kecil bahkan di masa balita sudah menyaksikan orang tuanya saling menyakiti. Ini kan tontonan-tontonan yang benar-benar toksik, itu masuk ke alam bawah sadarnya. Banyak laki-laki atau perempuan kasar itu karena di masa kecil dia juga melihat itu. Alam bawah sadar tuh gitu. Memang aneh, walaupun kita nggak suka, kadang kita meniru. Contoh ya, ada seorang anak perempuan, dia sangat benci sama ayahnya, sangat nggak suka. Tapi anehnya ada satu kecenderungan ayahnya yang juga dia tiru tanpa dia sadari. Ayahnya suka marah-marah, mudah tersinggung, tanpa sadar ia juga mengadopsi itu. Dia juga mudah tersinggung,
mudah marah, mudah meledak. Jadi peniruan tidak selalu karena kita suka terus kita tiru. Enggak, banyak hal yang kita nggak suka malah kita tiru. Itulah alam bawah sadar. Kita nggak setuju, kita malah tiru. Pernah mendengar omongan begini nggak? Aduh, keseringan deket sama dia lama-lama bisa ketularan negatif nih. Pernah dengar nggak kata-kata begitu? Kata haduh di depan itu cukup menggambarkan bahwa dia nggak suka, dia nggak mau, dia nggak nyaman. Tapi lama-lama bisa ketularan juga gitu. Alam bawah sadar itu kayak spons, bisa meresap, bisa menyerap. Maka saya, walaupun saya sudah di usia dewasa, saya tetap menjaga nafkah batin. Nafkah batin kita kan masuknya lewat mata dan telinga. Saya sangat menghindari film-film horor. Saya sangat menghindari film-film tayangan kekerasan. Di tempat umum, kalau lagi ada yang cekcok, ada yang berantem, saya pasti menghindar. Karena ngeri, saya tahu teori tentang alam bawah sadar. Ketika itu masuk, suatu saat bisa meniru. Nah sekarang faktor kedua. Faktor kedua ini lebih mengerikan. Sering dimarahi orang tua, mendem. Sering dizolimi orang tua, dimarahi, dihakimi, dihukum, dijudge, dilabel, tanpa ada kesempatan untuk mengungkapkan perasaan. Mendem, tersimpan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu gudang penyimpanan. Lihat mama disakiti papa, atau kebalikannya, lihat papa disakiti mama, baik verbal maupun fisik. Marah, kecewa, sedih, tapi tak terungkap, mendem. Ditambah di sekolah, teman-teman ngebully, mendem. Mendem ini yang bahaya. Suatu saat akan meledak. Maka nggak heran dalam proses terapi psikologis sering terjadi klien itu nangis-nangis nggak jelas atau tiba-tiba bisa yang marah-marah nggak jelas. Kami udah ngerti beginian, ini kan soal alam bawah sadar. Kami nggak yang merinding atau takut, udah tahu. Ini pendaman nih. Mungkin kamu berkata bahwa, nggak juga kok. Aku di masa kecil sering disakiti orang tua dan sering melihat kekerasan di antara mereka, tapi kayaknya aku nggak ada potensi kekerasan tuh. Gini ya, ada orang tertentu, luka-luka batin itu malah merajalelanya ke dalam bukan keluar. Bentuknya apa? Halusinasi, ngomong-ngomong sendiri, punya sosok imajiner yang nggak jelas, yang dia anggap tanda petik teman. Karena tidak ada pengungkapan, semua serba mendem, tidak ada pelampiasan, tidak ada pencurahan. Akhirnya dia lebih inward. Inward itu ke dalam, bermain di dunia imajinasi dia. Seringkali dia gak bisa kontrol tuh. Sering merasa bahwa ada yang ngomongin dia. Sering merasa bahwa dia gak bisa mengendalikan percakapan di dalam diri dia. Atau ada orang lain, suatu sosok atau suatu benda yang menyerang atau mengatai dia. Jadi ketika gudang jiwa sudah penuh, tidak ada pelampiasan keluar, tidak ada proyeksi keluar, di orang tertentu akhirnya tanda petik meledak ke dalam. Yang kalau nggak dicicil dikeluarin sekarang, nanti meledaknya bisa bahaya. Makanya tentu kamu tahu banyak lansia-lansia itu di usia 60, 70, 80 benar-benar yang bisa nangis mendadak, bisa yang marah-marah mendadak. Saya pernah tuh ditanyain seseorang, "Mas gimana ya, aku tuh bingung ya. Serba salah si malakama. Aku punya anak masih balita. Kebetulan neneknya yaitu ibuku ya tinggal serumah sama kami. Aku bingung sih mas, kadang-kadang ibuku itu bisa yang tiba-tiba nangis, bisa yang tiba-tiba marah-marah. Kan gak sehat ya mas ya dilihat oleh anakku. Aku bingung. Sementara ya gak mungkin juga ibuku gak tinggal sama aku, kan udah tua, aku yang ngurus. Tapi ada titik di mana aku merasa bahwa ini udah cukup karena gak baik, contoh gak baik buat anakku. Anakku itu belakangan udah mulai yang sering uring-uringan gak jelas. Padahal gak pernah gitu sebelumnya. Waktu mama masih belum tinggal sama kami. Waktu masih sama ayah. Waktu ayah belum meninggal. Serba salah ya mas ya. Kalau mau taruh di panti jompo malah nanti dianggap kurang ajar, gak sopan. Bingung sih mas. Nah kisah ini semoga membuat kita berpikir panjang ya. Bahwa betul loh, ada luka batin, ada pendaman. Kalau kamu biarin aja, berpikir, berharap bahwa waktu bisa menyembuhkan. No, waktu tidak menyembuhkan. Nanti di masa tua kita nyusahin orang lain loh. Nyusahin anak-anak kita, nyusahin menantu kita, nyusahin cucu kita. Kamu yang udah melek psikologi dari sekarang itu luar biasa banget. Ayo cari jalan, cari usaha supaya diterapi, supaya kamu jangan meledaknya nanti di masa tua. Nah sekarang saya fokus pada berita yang sedang viral. Ada kemungkinan, saya bicara kemungkinan ya. Ada kemungkinan dia sering melihat aksi-aksi kekerasan. Dia sering melihat tontonan-tontonan yang horor, yang kekerasan. Baik itu di media maupun di kejadian nyata yang dia lihat. Entah dia lihat papa mamanya sering berantem, saling menyakiti, atau dia sering lihat mamanya berperan keras kepada dia. Mamanya mengambil peran-peran yang keras, yang zolim kepada dia. Dia melihat itu.
Keadaan psikologi seseorang sangat mungkin merupakan tularan dari orang lain loh. Contoh ya, ada ibu yang fobia kecoa. Dia kalau lihat kecoa udah pasti aneh sendiri. Nah, anaknya sering melihat seperti itu adegannya. Lama-kelamaan anak juga berkemungkinan bisa fobia kecoa. Lalu pertanyaannya, apakah fobia kecoa si anak dari genetik, dari DNA keturunan? Bukan, itu bukan keturunan. Itu karena sering melihat lalu kemudian tertanam dan ditiru gitu. Kamu yang sering cemas, ada kemungkinan juga mungkin papa mama sering menunjukkan kecemasan. Atau papa mama sering menyakiti sehingga kamu banyak mendem. Gudang jiwa yang penuh itu memang membuat orang mudah cemas. Dia sering melihat hal-hal yang keras, hal-hal yang zolim. Baik dia melihat orang lain keras atau menyakiti orang lain, atau dia melihat orang lain menyakiti dia keras padanya. Nah, ini dicampur, diaduk, diolah dengan faktor kedua. Dia juga ada pendaman amarah, dia juga ada pendaman kesedihan, dia juga ada pendaman kekecewaan. Tayangan plus pendaman, nah itu terjadilah ledakan yang luar biasa. Karena tayangan itu masuk sebagai perbendaharaan. Pendaman kekecewaan, pendaman kemarahan, pendaman kesedihan, itu bensinnya. Jadi ibarat membakar kayu bakar itu, kayunya itu adalah perbendaharaannya, perbendaharaan tayangan yang dia sering lihat tentang kekerasan. Kesedihan terpendamnya, kekecewaan terpendamnya, kemarahan terpendamnya, itu adalah bensinnya. Tinggal menunggu pemantik aja tuh, tinggal tunggu apinya aja. Nah, api ini pemicu. Suatu saat ketika ada pemicu, disakiti, disinggung, wah itu meledaknya langsung luar biasa. Karena bahan baku perbendaharaan udah ada. Ditambah lagi bensinnya sudah ada juga, yaitu pendaman itu, pendaman emosi negatif. Ada 2 hal PR kita bersama. Buat kamu yang belum menikah, tolong hati-hati. Menikah modal niat baik aja, modal baik sangka aja gak cukup. Contoh ya, aku lagi jalan nih, di depan ada lubang. Tapi aku bilang, gak apa-apa, aku percaya semua akan baik-baik saja. Aku berbaik sangka, pasti akan selamat. Aku yakin dengan berbaik sangka, tiba-tiba lubangnya akan hilang atau tiba-tiba lubangnya akan minggir. Ya gak mungkin. Kalau ada lubang ya tetap ada lubang. Kalau kita jalan terus ya terperosok. Untuk pernikahan gak bisa main-main. Aku berbaik sangka lah dia akan berubah. Walaupun sekarang dia nempeleng aku, walaupun sekarang dia berkata-kata kasar, nyumpahin, maki-maki. Gak bisa, baik sangka aja gak cukup. Kita tuh siapa sih? Wong orang tuanya aja gak bisa ngubah dia kok. Siapa kita? Seolah-olah menikah sama kita dia bisa berubah gitu loh. Saya tidak mendiskreditkan orang yang kasar. Bukan berarti orang kasar tidak boleh menikah. Orang yang kasar punya potensi-potensi kekerasan. Tolonglah sebelum menikah diterapi dulu. Terapi loh ya, gak cuma ngobrol. Beda loh konseling sama terapi. Konseling kan cuma ngobrol, diskusi, bertukar pikiran, penjelasan, pemahaman. Terapi itu beda. Yang namanya terapi udah pasti ada nangis-nangisnya. Kadang juga ada teriak-teriaknya karena melepaskan emosi terpendam. Tidak ada orang dilahirkan kasar. Sampai kemudian dia kasar atau berpotensi kasar karena melihat kekasaran atau dikasari. Atau dua-duanya. Poin kedua yang kita bisa pelajari. Tolong deh jangan mendem. Lagi marah sama seseorang, lagi kesel banget, lagi sedih banget. Sebelum tidur berdoa yang puas sama Tuhan. Berdoa sambil nangis-nangis kepada Tuhan biar tertuangkan, biar terlampiaskan. Karena kita juga gak boleh mengumbar aib. Hanya boleh cerita kepada Tuhan atau kepada yang memang sudah tugasnya untuk mendengarkan. Yaitu para konselor atau para terapis. Jangan mendem tuh bahaya. Maka dalam parenting, saya sering mengajarkan bahwa ketika habis kamu marahin anak, apalagi ketika kamu tidak adil pada anakmu, wajib ajak dia ngobrol, minta dia curhat. Nah, tadi mama habis marah, tadi papa habis marah. Kamu sedih ya, kamu jengkel ya, coba cerita, jangan dipendem. Ya, orang tua model begini, keren banget deh, keren banget. Saya sangat percaya kemungkinan besar orang-orang yang kasar, yang keras itu memang berakar dari melihat hal-hal yang keras atau kasar. Plus dia sendiri juga ada pendaman. Alam bawah sadarnya itu andai kata bisa di ronsen, wah amit-amit isinya. Luar biasa mengerikan, kelam, pekat, mencekam. Tinggal tunggu waktu meledak. Kamu yang belakangan sering merasa mood swing, perubahan moodnya begitu cepat, itu sudah merupakan tanda loh bahwa gudang jiwa hampir penuh loh. Apa iya mau nunggu penuh? Jangan. Yang kalau tidur sering mimpi buruk, terus dalam keseharian mudah banget tersinggung, digigit nyamuk pun rasanya luka batin, mudah tersinggung. Itu tanda bahwa gudang jiwa sudah penuh.
kamu sempatkan deh, ada video saya yang judulnya 7 tanda bahwa kamu sudah harus diterapi. Kamu harus nonton deh, biar kamu melek psikologis gitu loh. Oh ternyata masih aman, aku nggak ada tanda-tanda itu. Kan jadi bisa lebih hati-hati. Dimanapun dalam dunia medis maupun psikologi, sebaiknya mencegah daripada mengobati. Semoga tinjauan ini bermanfaat. Terima kasih. Oh ya kawan-kawan, untuk sementara jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Nggak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu. Ya. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi. Kamu DM untuk bikin appointment, nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM akun Instagram Kuliah Psikologi. Mengapa kamu harus komen 2 titik? Karena saya sangat pengen mengetahui siapa sih yang suka banget ngilmu, suka banget belajar. Saya pengen tahu pribadi yang unik ini, yang keren. Waktu kamu komen 2 titik, ada yang membalas komen kamu, ini apaan sih artinya 2 titik? Jangan dijawab. Karena kalau kamu jawab, oh kata Mas Dedi, siapa yang nonton sampai habis komen 2 titik. Nanti dia juga ikutan. Saya jadi nggak tahu mana yang murni memang nonton sampai habis.